Bismillahirrahmanirrahim. Man sing sajalma salat itu man fi masjidin di masjid jama'atan harna berjamaah arba'ina lailatan karena 40 wengi. Sebagian riwayat nyebatkeun 40 waktu gitunya. Jadi 40 waktu. Sanes 40 wengi hungkul tapi 40 waktu. Aya nu nyarioskeun 40 hari. 40 hari. La tafutuhu takbiratul ula. La tafutuhu anu teu kaliwat itu jalma takbiratul ula kana takbiratul ula. Jadi pas takbiratul ula imam takbiratul ula minar rakaati ula tina rakaat kahiji kataballah maka Allah nuliskeun lahu ka itu jalma biha ku itu salat 40 lailah 40 malam atau 40 waktu itqon kana pembebasan minan nari tina seuneu neraka. Jadi salah satu keutamaan salat berjamaah lamun bisa istiqomah salat berjamaah 40 we gitu. 40 malam di dieunya maka itu pahalanya dia dibebaskan dari neraka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man sing jalma tawaddoa anu wudu itu jalma summa ata tuluy datang itu jalma al masjida ka masjid fa shalla maka salat itu jalma rakaataini 2 rakaat qabla al fajri samemeh fajar summa jalasa tuluy diuk itu jalma yusalli al fajr yusalliyal fajra tuluy salat fajar salat subuh. Jadi salat qabla subuh sareng salat subuh kutibat maka dituliskeun salatuhu naon salatuhu salatna itu jalma yauma idzin dina nalikana kitu dina nalikana kitu teh tadi salat qabla subuh kemudian salat subuh gitunya maka dituliskan fi sholatil abrori dina sholatna jalma-jalma anu al abror itu orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Sholatil abror atau sholat pembebas dosa. Wa kutiba sareng dituliskan fi wafdir rahman dina perjanjian Allah ar-Rahman. Artinya dalam lindungan Allah gitu. Dalam lindungan Allah. Fi wafdi rahman dina perjanjian Allah. Jadi Allah berjanji bakal mere pahala itu ini bakal diampuni dosa, dibebaskan dari neraka. Nah, itu dituliskan oleh Allah, maka orang yang melakukan itu berarti termasuk kriteria dalam perjanjian Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sing sajalma salat anu salat itu jalma as-subha kana salat subuh fi jama'atin dina berjamaah fahuwa maka itu jalma fi dhimmatillah ayatina lindungan Allah. Zimmatullah itu perlindungan Allah. Jadi perlindungan boleh diartikan dalam zimmah tuh kalau bahasa Arab ya ada bahasa zimmah, bahkan kafir juga ada dua, ada kafir harbi, kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir yang memusuhi Islam. Nah, jadi Nabi itu berdampingan juga dengan orang kafir Yahudi, ada kafir Nasrani gitu ya. Nah, itu tapi kalau yang tidak melawan atau tidak memusuhi Islam itu disebut zimmi. Zimmi itu yaitu kaum atau golongan di luar kelompok kita tapi mendapatkan jaminan keamanan, jaminan harta gitu. Jadi kalau seandainya bahkan ada yang menyerang, maka itu sama dengan menyerang kita. Jadi Nabi akan membela kaum-kaum yang
ada dalam perjanjian dengan Nabi SAW. Itu disebut dhimmi. Bahkan Nabi berkata kepada kaum muslimin, man adza dhimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Orang yang mengganggu kafir dhimmi, orang yang mengganggu dhimmiku, artinya walaupun dia orang non muslim tapi dalam perjanjian dengan Rasul, maka itu sama dengan mengganggu aku, kata Nabi. Orang yang mengganggu aku sama dengan bermusuhan dengan Allah gitu. Jadi menyatakan perang dengan Allah. Nah, itu saking menjaganya Rasul kepada perjanjian dengan dhimmi. Maka dhimmi ini bahkan di masa jahiliyah juga berlaku seperti itu. Dhimmi itu satu kaum di luar kelompoknya yang mendapatkan jaminan. Jadi kalau orang dhimminya diserang, itu sama dengan menyerang yang menjaminnya gitu. Bahkan kalau tidak dibela oleh yang menjaminnya, itu menjadi aib. Menjadi aib, celah yang yang akan menjatuhkan wibawa orang yang menjamin itu. Jadi mentemak ya, si ia dijamin ya ku saya, si ia diserang gitu, diserang atau dirogahala atau diperangi, kemudian saya yang menjamin itu mendiamkan, maka saya ini wibawanya jatuh, jadi terhina, tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Nah itu dhimmi, saking ininya dhimmi. Nah kalau dalam konteks ini, orang yang sholat subuh itu sudah masuk dalam dhimmatullah, dalam dhimminya Allah, artinya perjanjian dengan Allah. Jadi sudah dapat perjanjian dengan Allah. Fala tahfiru, maka jangan kalian keluar. Fala tahfiru, jangan kalian keluar Allah kepada Allah fi ahdihi, dalam perjanjian Allah. Kalau sudah dapat jaminan dari Allah, kamu jangan keluar dari kalau ada perjanjian Allah yang mendapatkan keutamaan, kriterianya salah satunya sholat subuh berjamaah, maka kamu jangan keluar dari perjanjian Allah tersebut gitu. Jadi lamun udah Allah geus bager-bager nyadiakeun fasilitas perjanjian mendapatkan keutamaan menjadi zimmahnya Allah, maka kamu jangan jadi orang yang keluar dari kriteria itu. Fala takfirullah fi ahli, janganlah kamu keluar dalam perjanjian Allah. Faman qatalahu, faman sing saja qatalahu anu maihan ka eta jalma, tolaba maka bakal lamun cek ieu mah lamun bahasa barudak mah diarah. Jadi misalnya aya geng-gengan kan aya barudak mah gitu. Si Firman teh golongan Teddy dan kawan-kawan. Di rogahala aya nu neunggelan cek Teddy teh awas neunggeulana kurang diarah. Balik ka mana si eta? Saya orang cegat, kan gitu. Itu adalah kenapa? Itu sudah ada ikatan, karena sudah ada ikatan dengan Teddy. Jadi Firman sudah ada ikatan dengan Teddy, walaupun misalkan tidak tertulis gitu. Tidak ada kan pertulisan misalkan Firman adalah teman Teddy. Dalam materai 10.000 tanda tangan. Itu sudah berlebihan gitu ya. Berlebihan kayak gitu. Tapi kan negara-negara, kalau tingkatnya negara sudah demikian, kayak sekutu kan, misalkan ada penyerangan misalkan ke Inggris, maka itu Jerman, kemudian dan lain-lain begitunya, termasuk Amerika itu kan masuk sekutu, itu pasti akan menyerang. Kalau menteri Rusia misalkan nyerang ke Amerika, itu yang melawan malah Amerika hukum. Pasti negara-negara sekutu, Amerika, Perancis dan lain-lain yang sekutu Amerika pasti akan melawan. Nah, itu gambaran di makhluk saja seperti itu, supaya memudahkan pemahaman kita. Maka barang siapa yang masuk pada perjanjian Allah, faman qatalahu, kalau ada orang yang memerangi orang tersebut. Qatala itu tidak berarti membunuh saja, bisa memerangi,
bisa melawan, itu qatala bahasa. Tapi secara letterlek bahasa qatala itu membunuh. Gitu. Qatala itu membunuh. Tapi tidak berarti mati juga, bisa we perang. Kalau perang kan kadang-kadang kalah dan menang gitu ya. Perang itu kadang-kadang elehna nya menggelut gitu nya, qatala itu. Pokoknya qatala itu artinya bisa perang. Qatala, barang siapa yang memerangi orang tersebut, tolaba, maka Allah akan mengincar kepada orang yang memerangi orang tersebut. Jadi menteh ama aya jalma norek dolim ka urang, maka langsung menurut ieu nage Allah gitu. Nu ngabelana langsung Allah. Gitu. Sabab hamba Allah yang diganggu. Gitu. Jadi kata Allah, man ada waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu kekasih aku, maka sudah mengumumkan perang terhadapku, kata Allah dalam hadis qudsi. Ini ya, kamu kalau mau masuk kriteria itu, yaitu diantaranya ini, sholat subuh berjamaah. Maka barang siapa yang memerangi orang tersebut, maka Allah akan mengincar kepada orang yang memerangi orang yang dalam perjanjian Allah itu. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yakubba, sampai wah dahsyat. Lamun di dunia mah paling kan menyerang, diserang, paling apa ujungnya mati gitu. Tapi kalau udah perang jeung Allah, lain ngan saukur mati ya cetek gitu. Ngan saukur mati hukum cetek. Fa hatta yakubbahu, sampai disungkurkan orang tersebut kepada orang tersebut finnari, di neraka. Bahayana Allah man punya langit bumi, bahkan punya akhirat, punya surga dan neraka. Jadi permusuhan dengan Allah bisa sampai digebroskan di neraka. Di neraka sekali asup neraka ataupun di neraka itu siksaannya itu sekali hancur tidak mati, bahkan diganti lagi dagingnya, kulitnya diganti dengan yang baru. Kemudian siksa deui, kemudian hancur deui, balik deui, siksa deui terus. Jadi kalau orang disiksa terus mati, enteng cek Allah. No hebat mah siksaan mah. Disiksa, hancur lebur, balikkeun deui, siksa deui. Itu sebenar-benar siksa yang hak gitu ya. Eta, karena tidak ada siksaan yang lebih pedih daripada siksaan Allah. Gitu. Kan di dalam Al-Qur'an kata Allah subhanahu wa ta'ala, summa baddalna juluduhum, gitu, juludan ghairaha, kami gantikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya dengan kulit yang baru, dengan daging yang baru. Apa tujuannya? Liyadzuqul adzab, supaya merasakan siksaan yang pedih gitu. Jadi kata Allah di neraka itu dahsyat, luar biasa gitu. Siksaan terkeren. Siksaan terkeren. Jadi itu bahayanya perang dengan Allah, hatta yakubbahu, sampai tersungkur orang tersebut finnari, di neraka. Di dunia ku Allah diarah gitunya, diarahnya artinya dimurkai, ditambah-tambah bisa sampai di neraka gitu. Wali ajri hadal hadis, wali ajri jeung arah-arah hadis ieu, wali ajri jeung karana hadis anu ieu, hadal hadis, kana al-Hajjaj, kana bukto saha al-Hajjaj, nyaeta Hajjaj yatahasya itu jadi jalma anu merugi, yatahasya jalma anu tersiksa. Naun sababna an qatliman shallal isya'i was subhi fi jama'ah. Yatahasya, kalau yatahasya itu sesalahnya tinggal di kamus. Hasya yahusyu, hasya, 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 menghindari. Jadi yatahasya itu menghindari an qatliman, ti
membunuh orang sholat yang sholat al-isya, sholat isya, was-subha dan sholat subuh fi jama'atin dina berjamaah. Jadi Al-Hajjaj ini terkenal di zaman Bani Umayyah, ya, di zaman Bani Umayyah Hajjaj ini terkenal sebagai orang Islam, sama orang Muslim. Jadi ketika Islam memiliki kekuatan di berbagai kelompok, gitu ya. Jadi ada perpecahan pada zaman itu ada perpecahan. Jadi Islam karena perebutan kekuasaan. Nah, Hajjaj ini termasuk Al-Gojub yang sangat terkenal kejam. Bahkan sekelas Abdullah bin Zubair itu juga memiliki basis kekuatan di Mekah. Abdullah bin Zubair, bahkan beliau memproklamirkan sebagai khalifah. Abdullah bin Zubair ini salah satu sahabat Rasul, sahabat junior ya, sekelas Hasan Husain gitu. Abdullah bin Zubair, anak Zubair itu adalah salah satu as-sabiqun al-awwal, Zubair bin Awam, bahkan salah satu masih kerabat Rasul, Zubair bin Awam. Nah, ini anaknya, yaitu yang bernama Abdullah bin Zubair. Itu diperangi oleh Al-Hajjaj. Hajjaj ini juga sama, dia orang Islam gitu, di bawah Muawiyah kalau nggak salah. Muawiyah sahabat Nabi. Jadi ya, memang ada perselisihan, perebutan kekuasaan, walaupun dua-duanya Islam. Nah, Hajjaj ini sampai membunuh, akhirnya banyak membunuh, akhirnya karena perebutan kekuasaan. Terus dari memerangi Abdullah bin Zubair. Bahkan Ka'bah itu sempat hancur saking terjadi perselisihan. Jadi Abdullah bin Zubair itu membangun Ka'bah, kemudian kata Al-Hajjaj, ini Ka'bahnya bukan Ka'bah Rasulullah gitu, karena ini ditambah, akhirnya dibom, di meriam gitu. Dulu mah namanya manjanik itu siga ketapel tapi gede gitu, ketapel batu dialukeun kan sak aya dina film-film eta, film dulu lah, namanya manjanik. Mun aya nama meriam gitu, meriam tuh. Kuy Ka'bah tuh sempat hancur, dibom gitu, ku Hajjaj. Tapi sejahat-jahatnya terkenal Hajjaj membunuh, dia percaya terhadap hadis ini, dia menghindari dari membunuh orang yang sedang sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena ini tadi, orang yang berani membunuh yang sedang sholat subuh atau sholat isya berjamaah sama dengan menyatakan perang dengan Allah. Ya, sejahat-jahat lagi masih kena percaya lumayan. Terus man saja mau goda ila sholati subhi, goda anu indit itu jalma ila sholati subhi kana sholat subuh, goda maka indit eta jalma biroyatil iman, kalawan bendera iman. Jadi orang yang pergi untuk sholat subuh, maka dia sudah mengibarkan bendera keimanan dalam dirinya. Waman sing sajalma goda anu menuju itu jalma ila suki ka pasar, goda maka dia sedang menuju biroyatis syaiton, terhadap bendera syaitan. Jadi lamun jalma leuwih milih indit ka pasar tinimbang indit sholat subuh, maka dia sama dengan sudah memilih negara syaitan. Jadi lamun bendera itu kan simbol negara, anggaplah gitu. Berarti dia lebih memilih asup jadi warga negara syaitan tinimbang masuk kepada wilayah orang-orang yang beriman. Gitu. Bukan berarti tidak boleh masuk pasar. Dan Nabi juga kan yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar. Tapi maksudnya kalau orang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, ya dia berarti sudah memilih jalannya syaitan daripada jalan keimanan. Wa qala Ibnu Umar bin Khattab, dan berkata Umar bin Khattab, ini ibnu itu anaknya Umar, namanya juga Abdullah, sama Abdullah bin Umar Al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi ini Abdullah dan Umar bin Khattab. La'an asyhad, yakin akan bersaksi apa salat al-subhi, la'an asyhad, yakin yenta menghadiri asyhadatnya, menghadiri salat as-subhi, salat subuh fi jama'atin dina berjamaah,
ahabba eta lebih dipika cinta ilayya mugu kaula min aku malailatan daripada mendirikan sholat lailatan semalam suntuk. Jadi sholat subuh walaupun hanya 2 rakaat itu lebih aku sukai kata Abdullah bin Umar daripada aku sholat semalam suntuk tapi ketinggalan sholat subuh. Jadi teama milih mending keneh sholat subuh walaupun hanya 2 rakaat karena pahalanya lebih luar biasa. Tapi bukan berarti Abdullah bin Umar tara sholat tahajud ya. Eta mah hanya ungkapan mengistimewakan. Tetap anjeunna ahli sholat tahajud, ahli puasa dan lain sebagainya. Ini ungkapan keutamaan. Wa qala Rasulullah SAW dan Rasul bersabda, man sing sajalma masya anu leumpang eta jalma fi dzulmatil laili dina gelapnya malam. Dzulmatu poek laili malam. Ilal masajidi ka masjid. Lakia maka menjumpai bahasa Indonesia. Lakia maka manggihan eta jalma Allah azza wa jalla ka Allah azza wa jalla binur yaumal qiyamah dengan cahaya pada hari kiamat. Jadi orang yang berjalan di gelapnya malam maka dia nanti di hari kiamat akan datang kepada Allah dengan penuh cahaya. Wa qala Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bersabda, basyiril masyaiina fi dhulam. Basyir berikan kabar gembira, bere kabar pikabungahan. Al masyaiina kajalma-jalma anu laleumpang eta jalma fi dhulami dina poek-poekna malam gitu. Ilal masajid ka masjid bin nuri kalawan cahaya attami anu sampurna yaumal qiyamati dina poe kiamat. Jadi zaman Rasul makan enggak ada listrik, enggak ada lampu. Jadi malam poek. Jadi aya sote cahaya lamun pakai obor. Mun ieu lamun di rumah paling lentera-lentera kecil gitu nya. Beda jam ayeuna ayeuna mah tuh sudah tidak ada. Di jalan ge aya lampu. Makanya ka masjid teu wani gitu gara-gara misalkan poek teu aya poek. Caang. Jadi dulu mah poek-poek. Maka salah satu alasan tidak ke masjid sieun. Soalnya kan di Arab banyak kalajengking, banyak ular gitu nya. Jadi ai teu katingali kate buma mun di jalan dipacokan jalma teh aya gitu. Loba kasieun. Jadi alasanna teh banyak lah gitu. Jadi ke masjid dan sababan poek ya Rasul. Takut saya teh kalau ada ular ada apa. Nah, maka oleh Nabi diberikan kabar gembira orang yang berjalan untuk ke masjid untuk sholat dalam keadaan gelap nanti di hari kiamat dia akan diberikan cahaya oleh Allah. Gitu. Wa qala Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, man sarrahu sing sahajalma sarrahu sarro itu artinya menginginkan. Man sarrahu sing sahajal sarro anu mikahayang itu jalma ayyal ko kana yen tapanggih eta jalma Allah azza wa jalla kepada Allah subhanahu wa taala azza wa jalla musliman halna bari kaayaan muslim. Jadi siapa orang yang menginginkan bertemu dengan Allah disetatuskan dengan sebagai seorang muslim falyuhafiz maka jaga ala hadhihi shalawatil khamsi terhadap sholat yang 5 waktu ini. Jadi lamun jalma hoyong maot dina kaayaan iman jeung Islam maka eta jalma kudu ngajaga sholat anu 5 waktu. Mafhum sabalikna berarti jalma nutara menjaga sholat 5 waktu dikhawatirkan dia mati dengan tidak membawa iman dan Islam. Nauzubillah. Haitsu yunada sakira-kirana digerok bihinna kalawan itu sholat 5 waktu fa innallaha karena saestuna Allah taala syara'a tos nyareatkeun Allah linabiyikum ka nabi aranjeun sadaya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunanahad karena sunan itu artinya sunnah ya. Sunnah itu bukan berarti sunnah dalam artian sunnah duha sunnah. Tapi sunnah itu adalah perilaku yang dicontohkan.
Itu sunan al-huda, yaitu sunnah petunjuk sunnah Nabi. Wa innahunna, dan sesungguhnya sholat yang 5 waktu itu min sunanil huda, bagian daripada petunjuk Nabi gitu ya. Sunanin teh sunnah itu perilaku tingkah laku al-huda yang yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi sunanil huda itu perilaku Nabi gitu ya, yang mengarahkan kepada petunjuk. Walau annakum jam lamun teh aranjeun sadaya shallaitum salat aranjeun sadaya fi buyutikum di imah aranjeun sadaya la taraktum, maka kamu sudah meninggalkan. Jadi yakin maneh geus ninggalkeun sunnatan nabiyikum, kana sunnah Nabi aranjeun sadaya. Jadi lamun anjeun salat di imah we, berarti secara tidak langsung kamu sudah sudah meninggalkan sunnah-sunnah atau tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau taraktum, jeung lamun ninggalkeun anjeun sunnatan nabiyikum, kana sunnah Nabi anjeun, la dalaltum, maka yakin anjeun pasti bakal sesat. Jadi lamun anjeun geus meninggalkan sunnah Nabi, maka kamu kadituna balukarna jadi jalma anu sesat. Wa ma min rajulin, jeung teu pati-pati hiji lalaki yatatoharu, hiji jalma yatatoharu anu bersuci itu jalma, fayuhsinu tuluy ngaaluskeun eta jalma at-tuhura kana bersucina. Jadi jalma bersuci berwudu, kemudian dia membaguskan wudunya, summa ya'midu, kemudian tuluy dia menuju ilal masjid, ka masjid, min hadhil masajid, di antara masjid-masjid ini, illa kataballahu, kecuali Allah bakal nuliskeun lahu ka itu jalma bi kulli khatwatin, tina setiap langkah, hasanatan kebaikan, wa yarfa'u, jeung tina setiap langkah ngangkat sa Allahu Gusti Allah lahu ka itu jalma biha ku eta langkah darajatan kana darajat, wa yahuttu, jeung ngahapus anhu ka itu jalma biha ku itu langkah sayiatan kana kasalahan. Jadi satu langkah menghapus dosa, satu langkah diangkat derajat, satu langkah ku Allah ditulis kebaikan. Walaqad ra'aituna, walaqad jeung teman-teman nyata, ra'aituna ningali abdi sadaya, wa ma yatakhallafu, wa ma jeung perkara yatakhallafu anu nyulayaan itu ma anha tina itu sholat berjamaah gitunya, sholat 5 waktu, illa munafiqun bayyinan nifaq, illa munafiqun, kecuali golongan orang-orang munafik, bayyinan nifaq, anu jelas kemunafikannya. Jadi kata para sahabat, kami tidak menyaksikan orang-orang yang tidak pernah sholat di masjid kecuali orang yang terang-terangan munafik. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu adalah dedengkot munafik. Itu udah jelas, sahabat semua udah tahu bahwa dia itu adalah salah satu golongan munafik. Ku jahat-jahatnya Abdullah bin Ubay, lagi perang Uhud itu dia sampai menyerukan, ayo kita kembali lagi. Jadi hari ini bareng masih gajah Islam, ayo cenah orang perang. Gus di ditu, Gus ayo balik deh. Bukan cina maranehanana jahat. Itu sudah terang-terangan kemunafikan. Nah, orang yang munafik pada zaman Rasul bisa dicirikan, naon cirina? Maranehanana tara salat. Tara salat, terus lamun batur berjamaah, tara berjamaah. Berarti itu teh kami tidak menyaksikan, kecuali orang-orang itu adalah orang-orang yang benar-benar jelas kemunafikan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sing sajalma tawaddoa anu wudu eta jalma fasbago, maka nyampurnakeun eta jalma al wudu kana wudu, summa masya tuluy leumpang eta jalma ila salatin kana salat maktubatin anu dipardukeun, fa shalla, maka salat eta jalma ha kana eta salat nu difardukeun ma'al imam beserta imam, ghufira, maka dihampura lahu ka eta jalma naun tanbuhu dosa na eta jalma, intaha tutup parangkat, tutup paragat. Ieu penjelasan. Intaha tu tamat. Di end.
di risalah ketiga ini sudah selesai. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang dinasihatkan, meninggalkan apa yang diperingatkan oleh musannif melalui hadis-hadis yang sudah diriwayatkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-kalimat wassalam, dan mudah-mudahan rahmat sallallahu ala sayyidina Muhammad kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil kainat, adalah penghulu segala sesuatu yang ada, wa ala alihi, dan kepada keluarganya ulil tajalliyat, yang memiliki segala keutamaan, wa ashabihi, dan keluarganya dzawil himamil aliyat, yang memiliki himmah semangat yang tinggi, wa sallama tasliman, dan semoga keselamatan katsiran yang banyak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tamat risalah tsalitsa wa yaliha risalatul rabi'ah, tamat risalah ketiga dan dilanjutkan dengan risalah terakhir yang keempat. Wallahu a'lam bissawab. Infana bima laqtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabana